Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Nama saya Neng Siti Hodijah dari SDN 2 Sirnagali. Di sebelah saya ada Saya Widaningsih dari SDN 1 Cinta Rasa. sebelah kiri saya ada Saya Siti Damulyana dari SDN 4 Pataruman. Kali ini kami akan membuat video tentang praktek coaching, di mana tugas ini dibuat untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Ya, waalaikumsalam Bu Neng. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Neng gimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Ida, katanya hari ini Bu Ida akan melakukan coaching? Ya, insya Allah nanti siang Bu Oh. pelaksanaan coachingnya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu Neng, boleh. Oke, nanti ya pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee ya. Ya. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti ya. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Sudah tahu prinsip coaching? Belum Bu, apa aja ya? Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Iya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya dapatkan itu yang pertama saya ingin memiliki kesadaran penuh ketika berhadapan dengan coachee gitu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa menuntun coachee ini untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin bisa mendengarkan aktif ketika nanti saya melaksanakan coaching. Begitu Bu Ineng. Oh iya. Baik Bu, bagus sekali ya. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Di antaranya tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi tadi Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, Ibu lakukan atau biar saya observasi nanti? Yang ingin lebih diobservasi sih yaitu kompetensi dalam bertanya gitu Bu. Saya ingin saya bisa bertanya dengan baik gitu, dengan yang bisa menjadikan si coachee itu bisa menemukan solusinya sendiri. Karena selama ini sih yang saya rasakan, saya itu agak sulit untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik gitu Bu Neng. Oh begitu ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita bertanya seperti apa, kemudian jawabannya pun seperti itu ya Bu ya. Begitu. Jadi ketika Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, tentunya akan menghasilkan jawaban, kemudian hasil apa yang kita inginkan atau solusi, mungkin ya, lebih ke solusi yang ingin kita harapkan gitu ya. Ya Ibu, kemudian dari ketercapaiannya coachee tersebut, mungkin
nanti ketika Ibu melaksanakan coaching mudah-mudahan, akan ada harapan. Nah, harapan itu seperti apa gitu? Ya harapan saya sih saya nanti, coaching nanti berjalan lancar, kemudian saya juga, ingin si coachee itu harapannya merasa nyaman gitu ketika melakukan coaching dengan saya. Kemudian saya juga ingin, membimbing atau menuntun coachee agar bisa, menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri gitu, bukan dari saya, Bune. Nah, luar biasa ya, Bu, ya. Mudah-mudahan harapan Ibu, nanti, menjadi coach itu lancar, kemudian sesuai dengan apa yang Ibu harapkan gitu ya. Terima kasih Ibu, selamat menjalankan kasih. tugasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bune. Waalaikumsalam, Mbak Ida. Alhamdulillah. Gimana nih, ada waktu nggak ya, Bu? Insya Allah ada. Sekarang lagi nggak ada mata pelajaran saya. Oh, gitu. Ini ada sesuatu yang mau diceritakan nih. Apa yang mau Bu Ida ceritakan? Gini ya, Bu. Saya itu ini di kelas ya. Akhir-akhir ini merasa bahwa anak-anak yang di kelas saya itu belajarnya manusia Bu. Terus dalam pengumpulan tugas itu si anak-anak itu lebih ini kurang yang mengumpulkan tugasnya. Oh gitu ya. Jadi banyak anak yang tidak antusias dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas. Jadi nggak agak kurang semangat kalau tugas itu kira-kira paling 50% lah ya. Oh gitu. Terus apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan hari ini saya berharap saya menemukan nih solusi bagaimana cara membuat murid-murid saya ini jadi antusias dalam belajar. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mencari solusi dan pemasaran supaya nanti gimana sih anak-anak di kelas itu ramai apa ya gitu. Oke. Terus menurut Bu Ida nih hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Yang saya pikirkan ya mungkin ini saya itu mengajar kadang sekarang ini metode ceramah gitu ya yang saya lakukan gitu. Jadi mungkin anak-anak merasa bosan terus kalau biasanya saya mengajar kalau anak sudah bercerita nih ya depan kelas saya aja terus yang ngabang-ngabang gitu ya. Ya benarnya gitu. Oh baik, jadi selama ini Ibu menggunakan dengan metode ceramah gitu ya. Jadi banyak ibu yang bercerita dan murid hanya mendengarkan dia gitu ya. Terus kira-kira ada nggak menurut Ibu cara yang bisa membangkitkan antusias anak-anak? Ya, setelah saya melakukan beberapa kali refleksi ya mungkin terhadap anak-anak walaupun kadang hasil refleksinya anak-anak sih merasa baik-baik aja mungkin sama gimana gitu ya sama guru. Nah di sini saya ada sesuatu yang ingin dirubah gitu ya bagaimana cara agar anak-anak ini antusias gitu ya. Contoh dalam pembelajaran mungkin nanti saya akan mencari metode-metode lain supaya anak-anak ini aman gitu ya asik dan ramai dalam belajar di kelas. Bagus sekali, Bu Ida udah bisa merefleksikan diri, kemudian sudah bisa bertanya kepada anak-anak apa kekurangan saya, meskipun anak-anak kadang kemana wae ya, kemana aja, ya, kadang merasa ya bagus gitu, ya, mungkin segan ya, nggak tahu gimana Ibu, ya, mungkin tadi Ibu juga bilang kalau Ibu mau mengubah cara Ibu agar anak lebih senang dan asik. Nah kira-kira nih apa saja yang bisa Ibu Ida lakukan untuk membuat murid-murid ini asik dan senang dan tidak bosan bersama Ibu? Saya ingin mencoba, ini sekarang kan banyak ya media-media pembelajaran di YouTube ya sekarang apalagi sekarang trennya anak-anak itu sedang lagi tren-trennya nonton TikTok. Nah jadi TikTok, IG gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sistem pembelajaran yang diubah karena saya metodenya dengan mengikuti gaya anak muda sekarang mungkin ini bisa lebih senang gitu ya anak-anak lebih menarik lagi buat anak-anak itu ya bagus ide yang bagus itu ide jadi enggak gaya kita harus menjadi gaya anak muda ya seperti anak-anak muda sekarang dengan lebih mengeksplor YouTube, mengeksplor TikTok dan juga IG itu bagus sekali Bu Ida. Terus mengenai pengumpulan
tugas yang tadi kan kata Bu Ida anak-anak kurang antusias juga ya, kurang semangat juga. Terus apa sih, ada nggak yang menurut Ibu Ida ini penyebabnya anak nggak antusias itu seperti ini gitu? Ada nggak? Kalau penyebabnya menurut saya nih ya Bu, biasanya mungkin dari soal-soal yang saya berikan juga mungkin lebih banyak ya biasanya di kelas 6 ya, itu tugas aja saya diberikan tanpa mungkin saya memberikan sumber yang beragam gitu kepada anak, itu mungkin. Jadi karena Tugas yang soalnya terlalu banyak, ketika dikasih tugas, Iya. anak-anak keburu lulus duluan ya. Jangan mengerjakan dan mengumpulkan, ya baru dikasih tugas juga aduh. ya gitu. sudah ya. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu, tadi kan Ibu menyinggung soal sumber belajar. Menurut Ibu, sumber belajar yang Ibu gunakan itu apa ya sekarang yang di kelas? Kalau sekarang di kelas saya buku teks aja, buku teks yang di kelas dan paling di perpustakaan gitu, buku teks dan buku perpustakaan. Menurut Ibu ada nggak ya sumber belajar lain selain buku teks dan buku perpustakaan? Karena yang sudah mungkin yang tadi sudah saya temukan ya gitu, yang dari video YouTube, yang video IG kayak gitu, itu bisa dijadikan sumber belajar mungkinnya sekarang ini. Saya juga sudah sedikit ya mungkin ini bisa dijadikan sumber belajar bagi anak-anak agar memang tadi antusiasme belajar anak itu menjadi ada gitu ya, nggak lemes, nggak bosan gitu di kelas. Dan setelah saya buka ya memang kalau dikasih teks tapi terus Bu Ida bikin besok musik video, wah anak-anak bakal lebih seger kali ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Bagus sekali ini ide-ide dari Bu Ida. Terus apa rencana Ibu nih? Rencana untuk mengganti media aja, untuk mengganti sumbernya. Ini kapan Ibu rencananya? Caranya mungkin dalam minggu ini saya akan melaksanakan pembelajaran yang memang mengganti medianya, media pembelajaran. Kemudian tadi dalam tugas juga saya akan sedikit mengubah metodenya. Kalau memang misalnya jumlah soalnya bisa aja sama, tetapi media yang digunakan bisa kan sekarang ada kuisis, ada itu kan anak dengan game ya itu bisa lebih menarik. Walaupun misalnya soalnya banyak, tapi dengan game itu anak mungkin pikiran saya itu akan lebih senang mungkin ya, itu pemikiran saya seperti itu. Ya, hebat sekali Ibu. Jadi Ibu akan menggunakan berbagai media dan untuk soal-soalnya juga ada game-game ya. Ada game. Itu bagus sekali Bu. Karena anak-anak kita tentu harus mengenal itu Iya, ya Bu ya. karena sekarang kan lebih sekarang main game aja ya. Jadi kita masuk ke game itu tapi dengan pertanyaan-pertanyaan di materi kita gitu. Saya kepikiran seperti itu sih. Iya, itu bagus sekali daripada game yang tidak mengikuti game yang kuisis yang Ibu Ida sediakan. Ya, itu bagus sekali. Terus menurut Ibu itu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini kira-kira hasilnya itu bakalan sampai kapan bisa terlihat gitu? Komitmennya kalau dilaksanakan secara terus-menerus mungkinnya maksudnya saya continue gitu ya. Mudah-mudahan anak dalam pembelajaran nanti di semester 2 mudah-mudahan ini atau dalam sekarang kan masih habis ya pembelajaran, mudah-mudahan nanti ke depannya itu sudah lebih antusias karena metode yang saya ubah ya. Bagus sekali. Jadi bisa Ibu simpulkan apa yang kita dapatkan hari ini? Hari ini alhamdulillah ya, tadi dari obrolan kita dengan Bu Ida itu saya nanti sudah jadi kepikiran nih media dan sumber belajar yang seperti apa yang harus saya berikan agar anak-anak saya ini menjadi antusias dalam belajar. Kemudian tadi dalam juga mengerjakan tugas juga berbagai media juga ya, agar anak tidak bosan gitu dan mau mengerjakan tugas apalagi dalam bentuk-bentuk yang baru. Mungkin ya Ibu, jadi yang ya Musik sumber ya. ya. Iya. Kemudian tadi waktunya Minggu ini saya akan laksanakan. rencana Ibu Ida sudah begitu matang, sudah begitu bagus ya, mudah-mudahan Ya, ini mudah-mudahan. berhasil ya Bu. Amin. Saya sangat mendukung perubahan Ibu dari yang tadinya sudah menjadi media yang sangat interaktif. Ya, semangat ya buat Ibu. Mudah-mudahan kita jadi guru-guru yang hebat ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bu Ida atas waktunya, karena dengan ngobrol dengan Bu Ida saya menjadi ini terbuka gitu pemikiran saya dan tergambarlah bagaimana cara membuat anak-anak antusias banget. Ya, sama-sama Bu Ida, kita sama-sama ya berusaha buat anak-anak. Amin. Habis salah buat
Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Neng. Sehat Bu Neng? Alhamdulillah. Gimana itu sehat? Alhamdulillah Bu Neng. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya? Ya tadi udah sama Bu Siti Ida. Gimana tuh perasaannya Ibu berdasar apakah hasil coaching tadi Ibu perasaannya itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching? Oh iya. Tadi ketika melakukan coaching bersama Bu Siti Ida, setelahnya saya merasa lega juga gitu ya, karena kita sudah menemukan solusi gitu bareng-bareng. Bu Ida sudah mendapatkan solusi yang begitu sangat kreatif gitu untuk kelasnya. Iya. Gitu. Jadi sangat bagus sekali ya. Jadi sudah sesuai dengan kompetensi coaching kita ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Apakah sudah ini sudah masuk tadi? Kemarin kan kita sudah ngobrol bahwa indikator yang ingin saya capai itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu yang bisa menghadirkan solusi dari coaching itu sendiri. Nah, tadi saat coaching dari Bu Ida, alhamdulillah gitu saya dengan ya walaupun merasa belum gimana gitu, tapi alhamdulillah dengan mengalirnya waktu gitu ya, dengan keadaan yang begitu santai, alhamdulillah saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan solusi sehingga Bu Siti Ida bisa menghasilkan solusinya gitu. Luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah, karena memang saya juga melihat gitu ya, melihat kemudian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, mulai dari raut wajah, kemudian ada anggukan-anggukan kecil, lalu ada pertanyaan-pertanyaan, itu memang sudah sangat bagus, luar biasa, dan memancing bahwa coaching kita itu mengeluarkan segala masalah dan unek-uneknya itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Mohon izin, saya mau menyampaikan hasil observasi saya. Silakan. Pada saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Siti ya. Yang pertama menyampaikan tujuannya. Di sana Ibu tadi sudah bagus sekali menyampaikan tujuan. Saya sudah melihat Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian ada yang mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi itu sudah Ibu dapatkan dalam coaching yang tadi ya. Lalu yang kedua itu tentang identifikasi, di mana harus memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Nah, di sana Ibu tadi ketika saya melihat itu memang sudah ada masalah apa, penyebabnya bagaimana. Ibu sudah sangat bagus sekali menggali apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan yang sedang Ibu Siti Ida hadapi ya Bu ya. Itu sudah sangat bagus. Menurut saya memang sudah ada dan didapatkan ketika saya mengidentifikasi tadi ya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan rencana aksi ya Bu ya. Tadi di akhir kalau nggak salah ya, saya mendengar ada rencana penyelesaian masalah di pertengahan sih, bukan akhir, bukan akhir ya. Ada rencana penyelesaian masalah di mana di sana sudah menyampaikan bahwa masalahnya itu adalah kurang ketertarikannya minat anak dalam belajar, karena monotoninya mungkin ya teknik pembelajaran gitu ya. Nah, di sana saya melihat dan saya mendengar ada rencana untuk penyelesaiannya dengan melakukan berbagai metode pembelajaran yang lainnya, dengan kalau bisa dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan YouTube, TikTok, Reel di IG. Saya mendengar seperti itu sangat-sangat bagus ya untuk mencari solusinya. Lalu tentang tanggung jawabnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching ya. Itu juga sudah ada, di mana Ibu tadi memberikan pertanyaan kapan akan melakukannya, itu sudah bagus ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mendengarkan dan memberikan pertanyaan pemantik, tetapi Ibu langsung menanyakan kapan akan melakukannya. Jadi langsung aksi ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara mengatur waktunya, itu sudah bagus sekali, sudah baik menurut saya ya Bu ya. Lalu mungkin di sini Ibu kompetensi yang ketika nanti besok atau lusa
akan mengadakan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selain tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan penanti? Ya, untuk kompetensi coaching yang saya kembangkan masih tetap di area itu, masih tentang pertanyaan-pertanyaan, karena saya itu orangnya agak sulit untuk bertanya gitu. Apalagi ini pertanyaannya harus sesuai dengan firman gitu ya. Jadi ini perlu latihan yang mendalam gitu. Perlu apa ya? Perlu kefokusan yang tinggi gitu dalam menghadapi coaching dengan berbagai permasalahannya seperti itu. Jadi kalau saya sih masih tetap menekankan kepada Jadi Ibu bertahan di kompetensi itu ya, dulu karena sebelum ya, lanjut ke kompetensi ya, yang lainnya. karena saya masih merasa kurang gitu, masih belum pede gitu ketika dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coach. Ya itu saya memang sangat bagus ya, jadi tidak ngalahin bereh gitu ya istilahnya. Jadi tetap fokus dulu satu tujuan. fokus dulu satu tujuan, nanti setelah kita bisa menguasainya baru pindah ke lain hati. Oh Oh jangan, jangan. baru pindah ke kompetensi yang Ya, lainnya maksudnya gitu begitu. ya maksudnya. Ya betul ya Ibu ya. Selanjutnya apa? Ini yang terakhir ya Bu ya mungkin ya. Rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah praktik coaching ini apa sih? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama itu tentunya saya akan terus berlatih dalam melaksanakan alur tirta ini gitu. Kemudian untuk yang kedua, mungkin kan di sekolah juga ada rekan-rekan yang ngapain nih misalnya, kalau ada bertanya seperti itu ya saya akan sharing gitu kepada teman-teman bahwa ternyata dalam curhat itu ternyata biar lebih mengena gitu dan kita mendapatkan solusi, ternyata ini ada alurnya seperti itu. Jadi saya juga akan mulai berbagi kepada rekan sejawat, karena di antara mereka adalah 1-2 orang yang kepo gitu, yang pengen belajar gitu, seperti itu Bu. Untuk yang selanjutnya mungkin saya juga akan lebih welcome kepada rekan-rekan kerja saya, karena kan dari berapa orang ya, 17 orang dengan guru yang begitu beragam, jadi saya juga belum dekat dengan kesemuanya, jadi saya akan belajar untuk lebih welcome kepada semuanya, jadi kita bisa saling berinteraksi, saling sharing gitu, dan mungkin bisa saja suatu hari kita saling meng-coaching gitu. Wah hebat sekali ya Bu ya. Rencana Ibu ke depannya sangat hebat sekali, dan kalau dipikir-pikir Ibu 17 ya, kalau di sekolah saya itu cuma sedikit Bu, cuma 8, tapi ya kalau urusan coaching itu kayaknya agak susah, jadi saya juga harus seperti itu ya, lebih welcome lagi seperti itu ya. Saya juga masih belajar. Iya. Baik Ibu, seru sekali ya ngobrol, tapi bagaimana apa namanya terkait dengan waktu juga, Iya, Bu. saya harus mengakhirinya. Saya terima kasih banyak Bu Ning sudah Sama-sama, memperkenalkan saya, Ibu, sudah ya. membuat saya menjadi lebih lebih bermakna gitu lah coaching ini. Iya. Sama-sama ya Ibu ya, terima kasih juga ya sudah mau saya observasi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ning.